Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Dengan bank sampah, kemudian kalau untuk yang di Kepulauan Seribu, kami membantu ibu-ibu untuk bagaimana caranya mengurangi sampah plastik dengan adanya toko curah, dan juga kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmawati Sukmana dengan NIM 12140600141 dari kelas Humas 5C. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kampanye terkait dengan penumpukan sampah yang ada di Indonesia. Sampah merupakan istilah umum yang digunakan untuk benda-benda yang sudah tidak diinginkan, tidak terpakai, atau bahkan tidak dapat digunakan kembali. Sampah dapat berupa benda cair, benda padat, atau gas, dan sumbernya itu bisa berasal dari aktivitas manusia, industri, pertanian, atau proses alamiah. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat berdampak bagi kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran tanah, polusi udara, pemanasan global, kehilangan keanekaragaman hayati, atau bahkan bisa berdampak bagi kesehatan tubuh. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami kerusakan lingkungan akibat penumpukan sampah. Salah satunya adalah pencemaran sampah kiriman di Pantai Kuta dan sekitarnya. Menurut website resmi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara menyebutkan bahwa sejak tahun 2012 Pantai Kuta selalu mendapatkan sampah kiriman hingga kurang lebih 30 ton per hari pada tahun 2015. Hal ini bisa berdampak kepada ekosistem laut dan pantai. Selain dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, penumpukan sampah yang terjadi juga dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, polusi air, pengurangan kualitas udara, dan masih banyak lagi. Hal ini bisa terjadi karena penumpukan sampah dapat menghambat aliran air, menambah berat tanah, dan mempercepat pergerakan tanah, dan sebagainya. Menurut website resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa 7,2 juta ton per Agustus 2023 sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kita perlu melakukan pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi penumpukan sampah, bukan hanya pemerintah saja yang perlu melakukan upaya, tetapi kesadaran dan keterlibatan masyarakat juga penting, seperti membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Program daur ulang sampah. Program daur ulang sampah dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Daur ulang dapat mengubah sampah menjadi bahan baku baru dan mengurangi dampak lingkungan. Pengelolaan sampah terpadu. Sistem pengelolaan sampah terpadu ini melibatkan pengumpulan, pemilihan daur ulang, dan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah terpadu dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sampah dan mengurangi dampak negatifnya. Kerjasama antar pihak untuk melakukan upaya pengelolaan sampah. Membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kerjasama ini dapat mencakup program-program kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat. Responsibilitas produsen. Mendorong produsen untuk bertanggung jawab atas produknya, termasuk pengelolaan limbah yang dihasilkan dari produk-produknya. Sekian penjelasan kampanye terkait penumpukan sampah yang ada di Indonesia. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran diri kita dan kepekaan kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, khususnya terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.